Toyota Camry 2500V. Nah, ini ya kalau mau nyari-nyari medium sedan ya gitu, yang pengen kelihatan kayak pejabat gitu ya, ini bisa jadi salah satu opsi. Coba kalau dari depan di sini lumayan ya, desainnya agak agresif, nggak kayak seflamboyan generasi sebelumnya gitu. Saya sih lebih suka yang sebelumnya. Dan ini yang udah facelift ya, jadi lebih modern daripada yang pre-facelift. Di sini dapat DRL, di situ ada di sini lampu jauh, sama lampunya ada proyektor LED. Jadi lebih bagus lah, dilihat juga nggak gembel-gembel amat gitu kalau yang halogen. Terus di sini udah diganti jadi LED-nya punya Alphard ya. Aslinya itu masih halogen kuning biasa gitu, jadi ini lebih bagus lagi kalau kayak gini. Terus di depan paling itu aja sih, banyak chrome-nya di sini, chrome lagi di sini banyak chrome-nya. Ya mobil mewah ya, pada expect. Kita lihat mesinnya sekarang. Mesinnya ya seperti namanya 2500 cc, 4 silinder, tenaganya 181 PS dan torsinya sekitar 220-an lah Nm. Lumayan dibanding lawan-lawannya, ini masih agak gede kecuali Mazda 6 ya palingnya. Sama ini udah dikasih hidrolik, ya wajar lah ya untuk kelas ini. Nggak ada yang menarik, udah rapi. Ini juga udah ada peredam, sini udah dicat, haruslah. Oke, terus kita ke samping. Ke samping di sini ada emblem Dual VVT-i. Terus ini velgnya udah yang berapa palang ini, banyak lah pokoknya. Habis itu ini ring 17 ya, kalau yang tipe G dapat ring 16. Lanjut di sini ada spion yang warna body, sama ada lampu sennya di sini. Sayangnya masih halogen, ini belum LED. Kesan mewahnya agak kurang gitu. Terus di sini ada window line-nya di chrome, di sini juga udah black glossy. Terus di sini juga ada chrome, cuma strip aja di tengah, sama ada akses marquee. Nah, sayangnya akses marquee-nya cuma ada di itu ya, di driver, nggak ada di penumpang gitu. Jadi agak susah ya, harus muter gitu kalau misalnya mau buka pintu kalau dari sisi sana. Terus kita makin ke belakang lagi, remnya udah rem cakram belakangnya. Dan kita ke belakang. Di belakang sini bagus ya, ini chrome-nya nyambung gitu. Chrome-nya nyambung dari lampu kiri sampai lampu kanan, nyambung nih. Dan ininya juga listnya ada kayak warna bodinya, ini bagus. Lampunya ada LED tapi masih halogen buat lampu mundur sama lampu sennya. Nah di sini juga ada kamera mundurnya ini. Terus lampu sini juga masih halogen ya, sayangnya belum LED. Kita lanjut aja ke bagasinya. Bagasinya bisa dibuka dari sini. Kuncinya kayak gini nih, nggak spesial banget, kayaknya punya Fortuner atau Innova lebih bagus ya, yang Innova sekarang. Cuma tombolnya lengkap sini full. Ini bisa untuk dibuka, tinggal tahan aja di sini tombolnya dan kebuka. Ya kapasitasnya lumayan gede lah ya untuk sedan, harusnya gitu. Minimal mungkin ini stick Golf muat ya, Golf Caddy gitu. Dan lumayan dalam juga, dan situ ada pass through loadingnya juga. Jadi misalnya kalau bawa yang panjang-panjang gitu bisa lah. Terus sini udah di lining, ada liningnya juga. Sini udah di cover juga. Dan di bawahnya ada peralatan sama ban serep. Sini juga ada nih tethering-nya, tethering di sini, di sini, di sini, di sini juga, tapi nggak ada colokan apa-apa. Dan ada lampunya kecil di sini, lampunya juga halogen kuning gitu, jelek banget. Nggak cocok lah sama mobilnya. Udah sih paling di dalam itu aja. Terus di atas ada high mount stop lamp sini, sama ada defogger lah, wajar. Sama di sini ada 4 titik lampunya, sensornya. Dan di sini ada knalpotnya. Cuma katotnya ada 2 ya, sebenarnya bisa dual exhaust, tapi ini cuma 1 ya. 2400 cc ngapain ya banyak-banyak. Paling itu aja sih dari luar ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam. Ya, sekarang kita ke dalamnya. Jadi beginilah desain dalamnya ya, nggak terlalu flamboyan ya untuk sebuah mobil kayak gini, agak terlalu rumit desainnya menurut saya.
Saya lebih suka yang Teana yang kemarin itu, yang kita review itu lebih simple, gak banyak macam-macam. Tapi ini ya fiturnya jauh lebih lengkap daripada Teana itu. Dan di sini juga udah soft touch, tapi soft touchnya nggak soft banget ini. Ada jahitan asli. Di sini juga masih soft touch yang nggak terlalu soft. Dan ini udah hard plastik. Di sini nggak ngerti ini plastik atau soft touch. Tapi untuk soft ini agak terlalu keras ya, biar plastik. Di sini masih plastik, terus di sini ada kulitnya. Kulitnya nih kayak kulit-kulit trim ya, kulit-kulit MB-Tech gitu, agak nggak terlalu bagus buat mobil sekelas ini. Coba kita ke switch ini dulu. Sini ada auto retract buat ininya, spionnya. Terus ada ya buat lock unlock, sama sayangnya autonya cuma buat driver ya, belum ada buat yang lainnya. Kalau all auto dapetnya yang di hybrid. Terus di sini ada tombol 3.0, nggak tahu buat apa. Terus di atas di sini ada buat VSC dan buat sensor parkir. Dan di bawah ada ini nih, ada cup holder. Cup holdernya muat nih buat segini. Buat hand sanitizer lumayan. Ada buat itunya juga, masih ada storage di sampingnya. Dan di sini ada wooden panelnya juga. Wooden panel juga nyambung ke sini lagi. Oh ya, di sini switchnya juga ada wooden panel. Dan ada hand grip nih, jadi enak nih buat kalau misalnya jalan habis itu nggak tahu mau megang apa, bisa megang hand grip. Lanjut, di sini ada switchnya biasa ya, ada auto buat lampu dan buat wipernya juga ada auto. Switchnya rasanya lumayan lah, agak mewah, cuma saya ada kayaknya mobil lain ada yang lebih mewah lagi rasanya dari ini. Setirnya udah kulit, habis itu di sini ada wooden panelnya di sini, tapi kulitnya ini udah agak aus ya, padahal ini mobil baru 46.000 ini, sayang aja gitu. Dan tombol-tombolnya banyak. Di sini buat MID, habis itu ada buat Bluetooth teleponi kalau kata B-channel ya. Terus ini ada buat audio, lengkap lah untuk setirnya, sama ada cruise control juga sini. Lanjut, ini pengaturannya tilt dan teleskopik ya, lengkap dan lumayan jauh juga nih teleskopiknya, jadi bisa ideal lah untuk posisi mengemudinya. Sama ini juga elektrik juga buat kursi, dan naik turunnya juga ada belakang, ada depan, dan ada lumbar support, jadi nggak bakal pegel lah kalau jalan jauh. Di tengah ini ada jam digital yang menurut saya off banget nih, ini kayak nggak cocok sama mobil untuk tahun 2015 juga, sayang aja gitu, digitalnya kayak kalkulator banget. Habis itu head unit Android gini sih, jadi nggak terlalu spesial juga, nggak ada Android Auto, Apple CarPlay. Padahal waktu itu lawannya udah ada yang dapat gitu. Tapi fiturnya lumayan, ada navigasi, ada radio, iPod, Bluetooth, SD card, CD, aux in, yang standar lah ya. Terus di sini ada buat AC-nya udah dual zone. Ya udah, paling itu aja. Udah wajib lah itu di sini. Di sini ada storage yang dilapisi bludru nih, jadi nggak bakal berisik juga kalau naruh koin di sini. Sini ada asbak sama lighter beneran ya, bukan soket doang. Bisa buat rokok. Terus di sini ada storage lagi buat, ada cup holder bisa naruh, hand sanitizer lagi. Di sini ada 12 volt sama buat aux-nya sama USB. Dan di sini ada, di sini ada storage dan bisa buat wireless charging. Nah, jadi ya lumayan lah. Jadi nggak bisa banyak barang yang bisa di-charge di sini. Lanjut kita ke atas. Ke atas ini masih, sayangnya belum auto dimming, masih manual aja. Di sini ada sunglasses holder, ada lampu, ada sini juga ada ambient lightingnya kalau malam jadi menyinari ke bawah. Dan ini nih yang enak, ininya halus, ini juga halus. Dan sampai sini juga halus nih, enak nih. Kalau dipegang-pegang enak gitu. Padahal ngapain juga ya pegang-pegang sini ya. Terus ada karcis parkirnya jatuh. Sini ada kaca dengan lampu, sini juga ada sama kaca dengan lampu. Tapi bahannya sih enak, halus.
emang harganya 600 juta lebih ya, pas baru wajar lah harus bahannya kayak gitu. Lanjut di sini ada glove box yang bisa dikunci dan ada soft opening juga, tapi ini kayaknya karena keberatan jadi cepet jatuhnya. Dan ini bisa diatur nih, enaknya Camry itu dari dulu ini bisa diatur dari samping buat electric seat sebelah kiri. Paling itu aja sih di depan, dan kita coba ke belakang sekarang. Oh ya, satu lagi, ini juga handbrake-nya itu ya di kaki, jadi di sini lebih clean gitu. Sekarang kita coba ke belakang. Ya, kita udah di belakang Camry, dan pertama yang di notice itu legroomnya ya, legroomnya gede lah, gede. Habis itu ininya juga gede, dan ya saya tingginya sekitar 172-173 lah, jadi ini lebih dari cukup. Dan di bawah juga ada ambient lightingnya itu, jadi kelihatan lebih mewah, terlihat lebih mewah ya kesannya. Di atas sayangnya polos aja, nggak ada sunroof, nggak ada apa, cuma di sini ada lampu baca sama ada ambient lightnya kalau misalnya malam. Ini ada hand grip dengan hook di sini, dan di kanan ada asbak, tapi nggak ada lighter ya di sini, cuma asbaknya doang. Di sini cup holder ada 2 lah, bisa muat yang segede gini. Di kanan ada sini kayak hard plastik atau soft, nggak tahu, ini kayaknya soft tapi terlalu keras ininya. Kalau di sini jelas plastik, sini kulit, dan joknya juga kulit. Oh ya, di depan tentunya joknya juga kulit, perforated. Tapi ini jok kulitnya bahannya kurang enak ya dibanding yang beberapa kulit lain yang saya coba. Ini agak lebih apa ya, lebih murah kesannya untuk kulitnya. Kita coba ininya ya, armrestnya gede, luas, jadi kalau ada 2 orang juga nggak bakal bersentuhan, bisa ini. Di sini ada cup holder, holdernya juga muat muat buat antis. Di sini ada pass through loadingnya ke sini, dan headersnya yang tengah fix, tapi yang kanan kiri adjustable. Terus ada isofix juga, jadi lebih aman lah buat anak-anak, dan seatbeltnya juga udah semuanya 3 titik. Untuk speaker dia ada 7 ya di sini, jadi ada 2 di belakang, sama di pintu depan ada 2, dan 3 di depan, ada 2 tweeter sama 1 center speaker. Jadi untuk kualitas audio nanti kita coba aja gimana itu. Dan di sini masih halus nih bahannya, masih halus kayak di tengah dan di depan tadi. Jadi kalau kena sini jadi ya lumayan nyaman lah ya, nggak sakit-sakit banget harusnya. Ya paling itu aja sih dari sini. Sekarang kita coba bawa jalan. Oke, sekarang kita bawa jalan mobilnya. Jadi yang pertama saya rasakan tuh ini setirnya enteng ya. Buat sedan segede ini enteng juga, ini mirip apa ya, mirip LMPV juga, ringannya. Enak sih jadinya kalau di dalam kota buat parkir, buat manuver gitu cepet-cepet, enak. Terus yang kedua kerasa itu adalah kursinya sih bukan suportif ya, tapi maksudnya dia agak lebar juga, jadi kayak badan yang agak besar seperti saya juga tersanggah dengan nyaman. Dan ya elektrik ya, jadi bisa maju mundur, bisa dinaikin juga kalau misalnya kurang itu. Dan rendahnya dia cukup rendah, jadi nggak kerasa tinggi gitu di atas mobilnya. Dan ketiga yang kerasa adalah suspensinya gimana ya, buat kalau misalnya ini di SUV gitu, atau di MPV masih nggak apa-apa, tapi ini untuk di sedan saya kerasa ini agak keras ya.
apalagi untuk sedan sebesar ini gitu, mid size, terutama yang di belakang yang harusnya lebih nyaman gitu. Ini malah belakangnya agak keras dibandingin sama Innova aja ya. Innova yang Reborn menurut saya itu lebih empuk gitu, masih ada reboundnya gitu. Kalau ini kayak ya agak keras sih, tapi mungkin untuk di setup untuk handling juga ya. Saya belum bisa banding sama yang lain sih, belum pernah nyoba juga. Tapi ya saya nggak expect untuk sekeras ini gitu. Lanjut, jadi ini bakal coba kita lewat garis kejut ya di sini, garis kejut yang agak parah juga di sini. Dan ya nggak senyaman yang saya expect sih, tapi ya not bad lah, nggak seburuk itu juga. Kita coba bahas mesinnya ya. Tadi yang 181 PS, sekitar 220-an Nm untuk torsinya. Kita coba benchmark. Lari sih, ini lari. Responnya transmisi juga cepat. Dan ini transmisinya Matic biasanya konvensional, 6 speed, dan ada mode Triptonicnya, tapi Triptonic Toyota ya gitu-gitu dong, cuma ngelimit limit giginya sampai gigi berapa aja. Jadi kalau ditaruh S4 ya cuma limitnya sampai gigi 1 sampai gigi 4, bukan tetap di gigi 4 gitu. Jeleknya Toyota ya gitu. Cuma di sini amannya sudah ada stability control, tapi cuma stability control, nggak ada traction control, dan berarti itu tidak ada hill start assist. Jadi ya kalau menanjak itu juga mungkin harus ada pakai rem tangannya dulu juga, ya enaknya gitu. Tapi kalau beli hybrid ada kok, kalau hybrid dapat. Aneh ya, kayak Toyota ngasihnya VSI doang, nanggung gitu. R3 aja dapat. Lanjut, terus ini sih yang mungkin yang agak membantu di jalan tol, cruise controlnya ya. Cruise controlnya biasa sih, tidak ada adaptif, tidak ada yang spesial. Terus tapi dia ada displaynya di MID-nya, jadi dia menampilkan kecepatan berapa yang di set gitu. Tapi ya cuma itu doang, tidak ada yang spesial lagi. Oke, sekarang kita coba audionya ya. Menurut saya ini lumayan ya, tapi ini sama ownernya juga ditambah subwoofer nih sih, jadi kayak menambah kualitas audionya. Ya udah 7 ya audionya, berarti tambah subwoofer lagi ya jelas bagus lah. Tapi nggak kayak lawannya yang dapat Bose kan, kayak Mazda 6 gitu. Ya mungkin itu bisa lebih bagus lagi, tapi ya ini lebih dari cukup lah. Mungkin orang-orang yang beli gini juga nggak terlalu peduli sama audio, yang penting image-nya aja kan. Sama ada satu lagi yang kurang di Camry ini yang ada di beberapa lawannya gitu. Kayak misalnya di saat Camry ini ada, Accord itu sudah menawarkan dengan Honda Sensing, jadi ada adaptive cruise control dengan berbagai safety lainnya gitu. Sayang ini nggak dapet. Terus kayak cray belakang aja nggak ada gitu. Waktu itu Accord juga dapat cray belakang sampai di samping, bahkan walaupun di samping masih manual ya, tapi tetap aja itu kan menambah kemewahan gitu. Walaupun dapat ya cray elektrik di yang hybrid, cuma belakang doang. Terus untuk yang hybrid juga dapat cooler seat aja ya, ventilated seat, nggak ada heater. Walaupun di Indonesia juga lebih butuh ventilated sih. Tapi sayang itu cuma ada di hybrid, dan hybrid dapat head unitnya yang JBL. Dan ini cuma dapat yang Android gini, nggak terlalu mewah lah kesannya. Walaupun indah sih, jadi agak rapi juga. Itu sih sayangnya untuk soal safety ya. Untungnya sampai tipe G setelah ada improvement, tipe G juga dapat VSC-nya dan airbagnya 7 ya, ini bukan 6, 7 di lutut ada, side airbag depan tentunya, penumpang sama driver, dan curtain airbag. Lucunya ini juga VSC-nya nggak bisa dimatiin ya pas
pas lagi jalan, cuma ini pas ditekan ada tulisan TRC off. Saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa, apakah traction controlnya mati atau dia nunjukin ini tombol TRC, nggak ngerti juga. Terus untuk konsumsinya, ini konsumsinya kayak sama ownernya tadi pakai di dalam kota dan dapat sekitar 7,8. Menurut saya ini cukup irit ya, maksudnya untuk mesin 2500 cc dibandingkan dengan 2000 cc nya Innova gitu ya, ini cukup irit, lumayan lah. Dan ditambah tenaganya tadi juga lumayan narik, dan karena transmisinya matic konvensional ya, jadi nggak ada efek-efek CVT yang nge-hold di RPM tertentu gitu, nggak. Ini enak. Sekarang kita coba ya untuk radius putarnya. Mana ini putarannya? Oke, saya coba dari dalam ya, jadi nggak ngambil ancang-ancang juga. Dan ini untuk jalan 2 lajur masih bisa sih, jadi radius putarnya nggak gede-gede banget, masih cukup lah untuk di perkotaan. Jadi seharusnya untuk parkir juga tidak terlalu sulit. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Jadi ya ini pasarannya sekarang sekitar 200-an ya. Dan gimana ya, menurut saya, dulu saya pengen Camry ya, tapi setelah nyoba ini jadi rasa itu nggak sepengen dulunya gitu. Terutama karena kenyamanannya menurut saya agak kurang. Jadi mungkin kalau dari saya sebenarnya desainnya ya lumayan bagus, agak modern juga, nggak terlalu ketinggalan jauh sama yang baru. Terus Toyota tentu perawatannya pasti amat sangat mudah, walaupun untuk sekelas mid-size sedan gini. Cuma saran saya coba dulu yang lain ya, untuk Accord atau Mazda 6 atau Teana. Mereka ada fitur-fitur yang menurut saya lebih wah daripada ini, dan harganya bisa jadi lebih menarik daripada ini juga. Karena ini ya tentunya Toyota, harganya bisa agak lebih tinggi dari lawan-lawannya. Ya sekian aja sih dari saya. Jangan lupa klik tombol like, terus juga kalau belum subscribe ya subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.